Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Saya akan menyampaikan yang sebenarnya kemarin yang ingin saya sampaikan. Cuman karena terkendala waktu dan untuk mengelompokkannya jadi satu itu kan susah kemarin. Jadinya saya hanya melalui via video ini. Silakan diperhatikan. Terus misalkan ada yang tidak paham atau apa, bisa langsung ditanyakan. Untuk yang pertama, silakan membuka PMM terlebih dahulu. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Kemudian silakan pilih pengelolaan kinerja ini, akan klik. Langsung akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini. Nah, kemudian pilih guru atau lalu sebagai pegawai. Nah, di sini kan kemarin kan sudah kita ya Bapak Ibu Guru periode Januari dan sampai 30 Juni. Nah, pertama kita harus mengganti periodenya dulu. Nah, itu di sini. Di akun sini klik lalu ganti periode. Pilih Juli sampai Desember. Lalu pilih. Nah, di sini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Ya. Kemudian klik sini, ada klik mulai, klik. Nah, terus di sini ada pengecekan data diri, nama. Kebetulan ini akun belajar Budisti yang sebagai contoh. Nah, terus kemudian ada status kepegawaian, guru honorer sekolah, dan satuan pendidikan SMK Skoria Lumajang. Apakah sudah benar? Jika data sudah sesuai, klik data sudah sesuai. Nah, kemudian ada memastikan lagi gitu. Apakah datanya sudah benar? Jika sudah benar, klik data sudah benar. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ada perencanaan kinerja. Oke. Untuk yang pertama, di sini Bapak Ibu memilih indikator untuk meningkatkan kinerja Bapak Ibu Guru. Tuh. Nah, di mana maksudnya ada beberapa pilihan. Nah, misalkan di sini penerapan disiplin positif. Nah, di sini keterangannya adalah upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Nah, keteraturan suasana kelas, upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Dan ada aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang datif, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, investasi pada peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu Guru bisa memilih salah satu istilahnya mana yang ingin Bapak Ibu Guru itu yang sesuai lah gitu. Misalkan saya sebagai wali kelas itu kan istilahnya ngomong anak-anak ya begitu. Nah, di sini bisa memilih perhatian dan kepedulian, upaya pemberian perhatian dan dukungan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap peserta didik untuk membentukkan motivasi belajar intrinsik. Nah, ini Bapak silakan pilih gitu. Atau misalkan sebagai guru mata pelajaran. Nah, di sini untuk mata pelajaran itu ada misalkan ada metode pembelajaran atau manajemen kelas seperti itu. Silakan dipilih. Nah, misalkan saya mau pilih instruksi pembelajaran, di mana upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, misalkan seperti ini. Tuh, kalau sudah klik
ke pengembangan kompetensi seperti ini di hitam ini, yang hitam. Atau misalkan masih ragu-ragu, bisa simpan draft atau mencari referensi lain gitu. Misalkan di sini saya sebagai wali kelas mau ingin perhatian atau kepada anak-anak gitu, klik ke pengembangan kompetensi, klik. Nah, di sini yang seperti yang saya sampaikan dulu, di sini ada rencana hasil kerja. Nah, di sini adalah tempat apa ya istilahnya, poin-poin yang harus Bapak Ibu penuhi. Tuh, misalkan Bapak Ibu guru ini sini meningkatkan kompetensi melalui peran partisipasi kegiatan seminar, karya, konfirmasi atau dibanding lapangan diserahkan di bidang pendidikan. Nah, misalkan seperti apa, webinar online seperti itu 4 poin seperti itu. Misalkan apa, ada satu webinar misalkan 8 poin gitu, ya silakan, cuma sesuaikan gitu sebagai perannya jenengan itu sebagai narasumber atau partisipan, sebagai peserta atau peserta pelatihan mandiri atau fasilitator penyusun cerita praktek baik. Nah, itu menyesuaikan Bapak Ibu guru, jangan sampai apa ya salah milih gitu. Misalkan sebagai mengikuti webinar online ya, online pilih saja ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, karya dan dibanding nih. Nah, karena di sini bisa dipastikan Bapak Guru kurang 28 poin. Oke. Nah, berarti tinggal tambahkan saja berapa kegiatan, kan 8 kegiatan. Otomatis kan 3 sudah memenuhi poin, 3 minimal 32. Ini diharapkan memiliki per semester. Jika kurang mohon diskusikan dengan atasan jika lebih seperti itu. Kemudian bisa langsung ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan di sini misalkan saya sebagai wali kelas, silakan pilih sebagai wali kelas. Misalkan di sini ada kaprokli, terus di sini ada wakil kepala sekolah, terus meningkatkan satuan pendidikan melakukan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, ada tugas kepala lab kepala lab, bengkel, unit produksi atau teaching factory. Kemudian di sini ada menyalurkan pendidikan inklusif. Nah, misalkan di sini hanya untuk SMP, SMA, SMK meningkatkan kinerja serta pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Silakan pilih. Nah, kemudian lanjut ke perilaku kerja. Nah, kemudian di sini apa perilaku yang paling Anda fokuskan di tahun ini. Nah, di sini ada Bapak Ibu pilihan gitu. Nah, Bapak Ibu di sini mau fokus ke mana gitu. Apakah memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, atau bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat, atau ingin melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi yang perilaku kerjanya. Itu misalkan saya untuk saat ini, untuk semester ini maksudnya ya, semester ini saya tuh ingin awalnya tuh memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Silakan pilih. Nah, kemudian bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maksudnya ini adalah di sini kan ada indikatornya, kemudian ada perwujudannya. Kemudian apakah mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif, atau memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif, atau melayani peserta didik sesuai hasil asesmen awal peserta didik, atau menyelesaikan keluhan peserta didik dengan komunikasi persuasif. Nah, di sini istilahnya ini penyelesaian dari permasalahan kebutuhan peserta didik. Nah, jadi kan misalkan di sini tadi kan jadi kan memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Nah, kemudian apa implementasinya itu? Maksudnya yang ingin Anda kerjakan apa? Tuh.
misalkan memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif atau mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Jadi di sini juga memilih gitu yang ingin jenengan laksanakan gitu. Misalkan di sini mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Tuh. Kemudian dari aspek akuntabel, apa yang tahun ini gitu, apakah melaksanakan tugas jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi, atau menggunakan sumber daya satuan pendidikan dan bertanggung jawab efektif dan efisien, atau tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan demi keuntungan pribadi. Nah, perilakunya apa? Misalkan melaksanakan tugas jujur dengan tanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi, gitu misalkan. Nah, kemudian bagaimana ada yang seperti yang tadi, apakah memenuhi janji terkait pekerjaan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, bertanggung jawab hasil kerja dengan bersedia di hasil evaluasi, menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi dan kolusi dan nepotisme. Nah, misalkan saya bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Kemudian kompeten, misalkan menunjukkan kompetensi memadai dalam melakukan kinerja, membantu peserta didik, sejawat untuk saling belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, di sini kompeten adalah dari kompeten guru, misalkan ingin membantu peserta didik, rekan sejawat dan orang lain untuk saling belajar, misalkan diskusi atau apa seperti itu. Terus kemudian bagaimana menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, misalkan memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat atau memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antara rekan sejawat, peserta didik, orang tua dan masyarakat atau dunia kerja. Misalkan memfasilitasi proses berbagi pengetahuan, misalkan itu contohnya ini kayak saya seperti ini contohnya gitu. Jadi memberikan informasi pengetahuan yang saya tahu gitu. Kemudian ada apa perilaku yang ingin dilakukan tahun ini, menghargai setiap progres atau latar belakangnya, memberikan pertolongan bagi warga pendidikan yang memerlukan, mampu membangun lingkungan belajar yang kondusif. Misalkan saya ingin membangun lingkungan belajar yang kondusif, yang tenang atau gimana gitu, misalkan seperti itu. Kemudian pilih bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan menyelesaikan konflik di antara rekan sejawat, atas pendidik, masyarakat, dunia kerja. Kemudian atau berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja dengan sopan, menjunjung tinggi etika. Kemudian menghindari diskusi yang berpotensi menimbulkan konflik sara. Nah, misalkan ini kan yang kondusif ya. Jadi kan berarti ya bisa menyelesaikan konflik di antara rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja secara konstruktif. Kemudian dari aspek loyal. Kemudian di sini pilih juga Bapak Guru. Yang difokuskan di tahun semester ini apa? Untuk gemuran mematuhi peraturan perundang-undangan berlaku, menjaga nama baik satuan pendidik sesama guru, pendidik peserta didik dimana berada, menjaga informasi bersifat sensitif dan berbatas pendidikan peserta didik dan satuan pendidikan. Misalkan menjaga nama baik satuan pendidik. Kemudian apa yang di ininya sehari-hari? Bersikap melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan, melaksanakan arahan persuasian sesuai dengan norma dan aturan berlaku, atau menyampaikan informasi tentang transformasi pembelajaran. Nah, gitu. Nah, di sini yang istilahnya yang sesuai dengan BP Guru tadi ya. Ini misalkan saya mau menjaga nama baik satuan pendidikan sesama guru dan peserta didik di mana berada, misalkan dengan cara bersikap atau berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan misalkan, atau misalkan melaksanakan arahan dari kepala sekolah yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Jadi tidak apa-apa, silakan pilih gitu. Terus itu. Kemudian ada perilaku yang paling ingin Anda bosan di tahun ini apa? Dari si aspek adaptif, mengembangkan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran kelas, terus berinovasi, mengembangkan kreativitas untuk memajukan satu pendidikan,
berpikir proaktif, mengembangkan diri dan warga satu pendidikan. Nah, di sini misalkan saya ingin berinovasi terus atau mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran, misalkan untuk memajukan satu pendidikan, misalkan, atau pembelajaran ice breaking atau kuis, terus bermain Kahoot, quizzes dan sebagainya. Nah, kemudian di sini juga bagaimana caranya menyampaikan gagasan dengan berani untuk kemajuan satu pendidikan, misalkan dalam rapat gitu. Dalam rapat seperti tadi Bapak Ibu guru, misalkan rapat PPDB, ada saran atau apa seperti itu. Terus membuat inovasi yang mendukung tujuan satu pendidikan secara konsisten, mengerti permasalahan dengan terjadi dengan kritis, untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan. Nah, misalkan di sini berinovasi, mengembangkan kreativitas menuju pendidikan. Nah, misalkan yang sesuai saya gitu. Jadi bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan, misalkan membuat video, membuat flyers dan lain-lain. Misalkan kalau Bapak Ibu ingin berinovasi dan mengembangkan kreativitas dengan menyampaikan gagasan, tuh silakan pilih, atau membuat inovasi mendukung tujuan satu pendidikan secara konsisten, atau mengantisipasi permasalahan yang terjadi dengan kritis, memanfaatkan teknologi informasi. Nah, misalkan di sini yang sesuai dengan saya kan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan, misalkan seperti ini. Tuh. Kemudian ada kolaboratif. Yang di sini adalah sama seperti tadi, bisa memberikan kesempatan warga satu pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Kemudian ada bisa menggerakkan pemanfaat dan sumber daya satuan pendidikan untuk pencapaian visi dan misi satuan pendidikan. Nah, di sini yang sama seperti tadi, yang sesuai, misalkan ingin bekerja sama terbuka menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, masyarakat, dunia kerja. Misalkan bagaimana, misalkan mengajukan diri sukarela untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung peningkatan pembelajaran, atau bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat dunia kerja dalam masyarakat tugas, atau mungkin saat berbuat kesalahan dalam bersedia minta maaf gitu. Misalkan ini mengajukan diri sukarela, misalnya kepanitiaan, misalkan ada kepanitiaan, mengajukan sebagai ketua panitia seperti itu. Misalkan, nah jika sudah semua terisi, silakan ke rangkuman. Ini rangkuman. Nah, di sini hanya istilahnya rekapan tadi Bapak Ibu guru. Nah, seperti tadi meningkatkan perhatian ini. Nah, tingkatan ini apa? Itu per semester. Di sini itu kegiatan setara 4 poin. Ini terus khususnya kurikulum KWSP per semester ini seperti itu. Kemudian ada di sini ada perilaku kerja yang tadi, yang memahami kebutuhan peserta didik, mungkin proaktif. Seperti itu. Hanya yang rekapan yang Bapak Ibu pilih seperti itu. Kemudian ada setelah itu lanjut ajukan. Nah, di sini ajukan pernyataan kinerja ke atasan. Misalkan klik ajukan. Seperti itu, langsung klik ajukan. Nah, kalau sudah, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian klik kembali ke beranda. Nah, di sini hanya menunggu persetujuan atasan. Kalau sudah, bisa lihat di sini lihat rencana RHK-nya tadi. Seperti itu. Baik, ini untuk video yang pertama. Kemudian nanti akan disambung dengan video yang dimana video selanjutan gitu. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu guru, bisa untuk istilahnya absen atau login sampai di menunggu persetujuan atasan seperti itu. Paling tidak hijau dulu gitu. Nanti perkara lanjutannya nanti bisa di lain waktu atau saat bertemu secara langsung.
Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.